Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Muhammad Irfan Nuridlo akan mempresentasikan hasil laporan KKL 2. Kemarin saya tanggal 2 sampai 3 November observasi di TK Nurul Huda, Kecamatan Bantur. Baiklah, selamat menyimak. Sejarah. Nama sekolahnya TKM Nurul Huda. Berdirinya tanggal 1 Maret 1971. TK ini berada di Jalan Raya Wonokerto, nomor 51, Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Gedung pada TK ini milik sendiri dan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari. TK ini terletak pada lintasan kecamatan, di mana jarak kecamatan 15 km dan ke pusat Otoda 30 km. TK ini terakreditasi B dan status sekolahnya swasta. Baiklah, selanjutnya ada visi misi dari TKM Nurul Huda, Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Visi dan misi. Dalam visi Nurul Huda membentuk pendidikan yang unggul dan mengedepankan layanan sepenuh hati dan menyenangkan. Misinya yaitu membentuk insan yang berilmu dan berakhlak mulia sejak dini. Selanjutnya ada tujuan TK Nurul Huda. Tujuannya yaitu yang nomor 1, mempersiapkan anak usia dini untuk memasuki pendidikan dasar dengan belajar sambil bermain. Yang nomor 2, terwujudnya suasana TK yang kondusif dan administrasi yang transparan dan tertib. Yang nomor 3, mengasuh dan membina peserta didik dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Yang nomor 4, mengembangkan minat anak agar cerdas, kreatif, terampil, mandiri, dan beriman. Selanjutnya ada struktur organisasi TK Nurul Huda. Baiklah, di bawah ini ada ketua yayasan yang bernama Haji Rosida, kepala TK atau RA yang bernama Siti Solihah, SPD AUD. Selanjutnya komite atau dewan yang bernama Sri Widya Astuti. Selanjutnya guru playgroup yang bernama Solihah Ramawati, SPD AUD. Selanjutnya ada guru kelompok A dan kelompok B. Yang kelompok A bernama Arti Dwi W, SPD. Selanjutnya guru kelompok B bernama Harsih P, SPD AUD. Selanjutnya karyawan guru staf ada Titin Yuniati, Badiah, Susri, Purnawari, Sri Yuniati, Hanifah, Yekti, Rubianti, Dwi Lestari. Baiklah teman-teman, selanjutnya ada dokumentasi dan lampiran. Nah, seperti contoh di samping ini ada surat izin magang. Nah, itu teman-teman, di samping kanan ada contohnya surat izin magang seperti itu ya. Nah, perhatikan. Selanjutnya ada daftar hadir. Daftar hadir di sini
Observasinya dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 3 November 2020. Nah, itu di situ ada tanggalnya dan ada waktu serta keterangan hadir dan tidak hadirnya di situ ya, teman-teman, ada contohnya. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya ada kurikulum. Nah, di bawah sini ada contohnya. Bisa dilihat di bawah sini ya, teman-teman. Kalau masih kurang jelas atau masih bingung, bisa dilihat di laporan KKL 2 saya. Nah, itu ya contohnya. Nah, di situ ada KD-nya juga, kompetensi dasar dan indikatornya. Nah, kalau masih kurang jelas juga bisa dilihat dari laporan KKL 2 saya. Nah, itu ya contohnya. Baiklah, selanjutnya ada bukti lapangan. Bukti lapangannya itu ada di gambar di bawah ini. Itu fotonya TK Muslimat Nurul Huda. Sebenarnya ada juga PAUD KB Nurul Huda. Nah, tapi saya lebih memilih observasi DTK Nurul Huda. Nah, akan tetapi mulai pandemi seperti ini, nah itu di samping ada anak-anak lagi belajar, jadi anak-anak belajarnya sambil daring. Nah, itu nggak bisa masuk di kelas, itu daringnya di kayak rumah gitu, jadi nggak boleh di sekolah. Jadi ya itu kayak bimbel gitu diadakan gitu di memenuhi protokol kesehatan juga, itu kasihan anak-anak ya itu sambil belajar. Nah, selanjutnya ada lampiran instrumen penelitiannya. Baiklah, nah ini telaah kurikulum dan silabus. Contohnya di samping. Nah, itu contohnya telaah kurikulum dan silabus. Kalau misal kurang jelas lagi, selengkapnya bisa dilihat di laporan KKL 2 di saya. Baiklah, selanjutnya ada RPPH telaah perangkat pembelajaran harian. Nah, di samping itu ada contohnya. Itu. Nah, kalau masih kurang jelas, maaf, kalau kurang jelas bisa selengkapnya dilihat di laporan KKL 2 saya juga. Nah, baiklah, selanjutnya ada bahan ajar dan media yang digunakan. Nah, itu di samping ada telaah perangkat pembelajaran, bahan ajar dan media di TK Nurul Huda. Nah, itu ada deskripsinya. Nah, kalau masih kurang jelas, bisa selengkapnya dilihat di laporan KKL 2 saya. Selanjutnya, ada instrumen evaluasi. Nah, di situ di samping ada telaah perangkat pembelajaran instrumen evaluasi di TK Nurul Huda. Nah, itu deskripsinya. Jika masih kurang jelas, bisa selengkapnya lihat di laporan KKL 2 saya. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.